Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semangat ya. Semangat hari ini. Coba ibu lihat dulu kerapihan kelasnya. Udah dipiket belum? Udah. Oh iya, ini yang laki-laki masih pada pakai topi. Kalau di kelas topinya dicopot ya. Silakan dicopot dulu. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita ngapa dulu? Berdoa. Ya silakan Yogas dipimpin dulu berdoa bersama. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik. Semangat ya anak-anak. Sebelum kita belajar, kita sudah berdoa dulu. Ya. Sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang tahu Garuda Pancasila? Tahu. Ya, ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta kita pada bangsa dan negara. Ya, semuanya boleh berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, sudah menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul apa tadi? Garuda Pancasila. Oke, ya sebelumnya ibu akan cek kehadiran dulu ya. Seksi absensi Artika mana? Neng, siapa yang nggak hadir hari ini? Septiani kenapa? Sakit. Ada lagi? Udah, Septiani aja yang sakit. Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Agar apa Bu? Kita bikin kesepakatan kelas. Ya, tujuannya agar pembelajaran kita lebih kondusif ya. Coba kalian nih, kita mau bikin kesepakatan kelas apa? Ketika belajar, kalian kelasnya mau seperti apa? Cung, apa Aisyah? Harus aktif, Bu. Aktif, oke. Kita bareng-bareng aktif ya, biar semuanya bisa berpartisipasi. Yang kedua mau apa lagi? Bersih, nggak boleh kotor. Udah bersih? Udah. Apa lagi? Tertib, oke. Boleh main HP? Jangan ya, tidak boleh main HP terkecuali nanti ibu yang mengizinkan. Ketika kita membuat PPT nanti dalam pembelajaran boleh. Ya, kemudian boleh ngobrol nggak di kelas? Jangan ya, kalau ngobrol berdiskusi boleh nggak Bu? Kan kita mau berdiskusi, boleh kalau yang itu. Ya, udah atau mau nambah lagi kesepakatan kelasnya? Sudah? Oke, kita sepakati ya, itu kesepakatan kelasnya. Nah, anak-anakku, ibu udah kasih sticky note ya. Coba, ibu pengen tahu nih keadaan hati kalian hari ini gimana. Ada yang happy, ada yang galau. Ibu pengen tahu kondisi emosional kalian hari ini. Kayak satu kata saja.
Udah? Oke. Ayo, semuanya ke yoga di depan, disimpan. Coba Ibu pengen tahu, Alia. Apa Alia? Alia hari ini gimana? Happy Ibu, alhamdulillah happy. Happy Alia? Oke, ada yang lagi galau nggak? Ah, Ibu ngapain sih galau-galau? Kita happy aja. Happy semua ya? Oke, happy. Cung yang dikasih ke atas dong, sticky note-nya lihat. Happy, are you happy? Happy, oke. Ya, turunkan lagi. Anak-anak, memang ya, hidup itu harus dinikmati, betul? Ya, harus happy. Biar apa? Nanti apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran juga masuk ke kita. Ya, enak. Ya, itu ya. Bu, ngapain sih Bu kita belajar hari ini? Belajar apa sih Bu? Hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran. Emang apa Bu manfaatnya buat kita? Coba. Ya, ada yang tahu manfaatnya kita kalau tahu permintaan dan penawaran? Cung. Alia, ada yang tahu? Bisa menjadi pembeli yang bijak dan cerdas. Oke, betul sekali ya. Kita nanti akan belajar tentang bagaimana ya Bu jadi seorang konsumen yang bijak dan cerdas. Betul ya? Nah, itu manfaatnya. Jadi kita harus belajar apa? Permintaan dan penawaran. Oke, sebelumnya ya minggu kemarin juga masih ingat? Coba minggu kemarin belajar tentang apa? Ya, Ricci. Kegiatan ekonomi. Masih ingat nggak kegiatan ekonomi ada berapa? Ingat, ada berapa? 3. 1. Produksi. 2. Betul. 3. Konsumsi. Produksi itu membuat barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi menghabiskan barang. Jadi anak-anak sebenarnya di dalam kehidupan itu ada 2 komponen manusia ya. Yang satu menyediakan barang ya, atau kita sebut dengan produsen. Produsen ini akan melakukan yang namanya penawaran barang atau akan menjual barang. Yang kedua adalah manusia yang mengkonsumsi barang. Ya, ada yang membuat barang, ada yang mengkonsumsi barang. Ya, disebutnya apa? Konsumen, betul sekali. Konsumen itu akan melakukan permintaan terhadap barang. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Paham ya? Itu. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Oke, Bu. Oke, hari ini kita tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian serta mampu menyajikan hasil diskusinya menggunakan kata-katanya sendiri dengan baik dan benar secara bergotong royong dan bernalar kritis. Ya, jadi nanti Bu kita ngapain? Emang kita nanti ada diskusi? Iya. Ya, jadi metode pembelajaran hari ini yang akan Ibu pakai adalah metode pembelajaran problem based learning. Problem itu masalah atau kasus yang akan Ibu berikan ke kalian. Kalian nanti berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran juga nanti kalian akan Ibu nilai ya anak-anak. Nanti apa Bu yang dinilai? Berdiskusinya ya. Nanti diskusinya gimana? Aktif tidak? Bergotong royong tidak? Ya, bernalar kritis tidak? Ya. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran juga, kita kan kurikulum merdeka ya. Ada dimensi-dimensi di dalam kurikulum merdeka. Coba ada yang tahu ada berapa dimensi di dalam profil pelajar Pancasila? 6.
Ayo lupa. Masih ingat apa saja? Coba kita nyanyikan ya. Oke. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes, ingat kan profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6 dimensi, tapi penilaian pada pembelajaran hari ini ada 2 yang akan Ibu nilai. Pertama apa, Bu? Ya, karena kita nanti berdiskusi, penilaiannya pertama tentang bergotong royong. Ya, nanti kalian ketika berdiskusi bergotong royong tidak, atau pemusuh-musuhan. Ya, jadi jangan begitu. Ketika berdiskusi harus bergotong royong, bersama-sama menyelesaikan masalah. Kemudian kalian yang kedua penilaiannya adalah mampu tidak bernalar kritis, mampu tidak kalian menyelesaikan sebuah masalah, ya. Itu ya, paham? Oke, lanjut. Setelah ini, oke, masuk ke pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik ini Ibu pengen kalian lebih semangat lagi. Ibu, penawaran tuh apa sih, Bu? Permintaan tuh apa sih, Bu? Nah, coba jawab pertanyaan Ibu yang pertama. Pernah nggak sih kalian membeli atau menjual barang? Ya, atau jasa? Cung, yang pernah membeli barang. Aisyah, pernah beli apa Aisyah? Pernah beli tas. Tas, ya, membeli barang. Kalau membeli jasa pernah nggak? Pernah. Sandi, jasa apa yang pernah? Potong rambut, betul. Itu juga menjual jasa. Itu disebutnya apa? Permintaan. Ya. Nah, kalian pernah nggak menjual barang? Pernah. Coba jual apa, Neng? Handphone. Oh, kayaknya punya ini toko handphone. Jadi menjual barang, ya. Oke. Ternyata kalian pernah melakukan kegiatan permintaan dan penawaran. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa ya, Bu, harga barang itu kadang naik, kadang turun? Coba, kenapa? Ada yang tahu? Ricci, kenapa harga barang itu naik, kadang turun? Karena permintaan masyarakat yang berubah. Kadang permintaannya tinggi, menyebabkan harga barang itu naik. Kalau permintaannya turun, harga barangnya jadi turun. Ya, itu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga coba. Apa yang terjadi kalau orang ingin membeli suatu barang tapi barang itu langka? Ya, Ulul, apa? Harganya mahal, Bu, karena langka dan banyak yang minta. Jadi apa? Produsen kasih harganya mahal. Betul ya? Nah, biar lebih paham lagi, coba kita lihat gambar ini. Ada yang tahu ini lagi pada ngapain? Nah, ini ibu-ibu lagi belanja. Ada penjual, ada pembeli. Ya, penjualnya melakukan apa? Pembelinya permintaan. Ini kejadiannya di mana nih? Di pasar. Betul, ini juga sama. Bang, beli sayur, Bang. Ya. Ini juga ada kegiatan pembelian dan penawaran. Ini juga sama, ya. Ini kegiatan di pasar, kegiatan melakukan penawaran dan pembelian. Oke, ada satu lagi video. Disimak ya, diperhatikan. Hai, aku David. Iya, seperti yang kamu lihat, aku ini seorang penjual di sebuah kekinian. Pagi hari ini, seperti biasa, aku akan membeli barang belanjaan untuk kedaiku. Wah, ramai
sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli yang sedang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga lebih berkahnya. Wah, orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari mulai anak-anak kuliahan, orang-orang kantoran, bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang pada pindah mencari minuman ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu memasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Coba saja kalau aku tidak memasang bahan baku, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok bahan baku. Yeay! Karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Permintaan minuman jus buah itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ya, aku akan pasang tarif lebih tinggi lagi dan tinggi lagi. Kok sepi ya sekarang kedaiku? Apakah karena aku memasang harga terlalu tinggi sehingga mereka sudah tidak mampu membelinya? Bahkan aku sekarang kelebihan stok karena sudah tidak ada pembeli lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan ya? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga. Baiklah, karena penjualanku semakin banyak, persediaan buah-buahan juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok buah lagi nih. Wah, jadi begini ya, kalau mau jadi pengusaha minuman yang sukses itu, aku harus terus memantau apa yang diharapkan oleh pelanggan. Oke, sekian dulu ya ceritaku. Semangat terus, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, dadah katanya. Ya, coba ada yang mau berpendapat. Tadi jualan apa? Jus buah. Jus buah. Apa tuh? Jus buahnya apa? Buah boba. Ya, jus buah boba. Pertama dia jualan. Ya, jualannya laris enggak? Laris. Barangnya banyak. Ya, stoknya banyak. Nah, ketika dia kehabisan stok, ya karena laris, dia jadi nggak jualan lagi karena kehabisan stok. Akhirnya pembeli kemana pada belinya? Ke tempat lain. Ya, harganya waktu dia jualan harganya 5.000. Di tempat lain harganya 6.000. Loh, kok tempat lain harga 6.000 masih laku ya? Katanya gitu ya? Ya, dari video itu. Terus gimana? Kok coba ya saya teh stoknya dibanyakin, pasti nggak habis. Ya pasti orang-orang itu banyak yang beli ke saya. Kemudian apa kalau orang yang banyak yang beli ke dia? Dia dapat untungnya lebih banyak. Akhirnya gimana yang penjual bobanya? Tambah stok lagi. Biar apa katanya? Ya biar dia bikin lebih banyak lagi jusnya. Ya. Lambah laris lagi, konsumennya bisa terlayani. Tapi dia rencananya pengen naikin harganya. Ya, naikin harganya dari 5.000 jadi 7.000, jadi 10.000. Tapi apa yang terjadi? Sepi, betul. Ya, kenapa sepi? Terlalu mahal, betul, terlalu mahal. Akhirnya dia mikir, loh gimana ya? Kok aku sudah tambah stoknya, penjualannya kok malah tambah menurun. Akhirnya dia gimana? Ya udah deh, saya turunin lagi harganya. Ya, dia turunin lagi harganya. Akhirnya siapa? Pembeli pada datang lagi. Ya,
Berarti ketika harga itu semakin tinggi, permintaannya semakin turun. Betul ya. Kenapa, Bu? Nah, itu masuk kita ke materi ya. Kita sebentar lagi masuk ke materi inti. Sebelumnya kita ice breaking dulu biar enggak ngantuk. Semangat. Oke, kalau Ibu bilang semangat, kalian bilang pagi. Semangat. Pagi. Pagi-pagi. Semangat. Pagi. Semangat pagi. Iya, pinter, tepuk tangan. Oke, ice breakingnya gini. Taruh satu pulpen di tengah. Taruh satu pulpen di tengah. Itu menjadi target kalian berdua. Ya, jadi permainannya ada yang tahu ini skat? Iya. Sikut, sakit, sikat. Bisa? Oke. Kalau Ibu bilang sekat gimana? Oke. Kalau Ibu bilang sakit, kalau Ibu bilang sikut, sikat. Ya. Bisa? Mulai ya. Oke, yuk. 1, konsentrasi. 1, 2, 3. Sikat. Siapa yang menang? Coba angkat. Ya, wah, yang kalah kurang konsentrasi. Konsentrasi lagi, biar belajarnya lebih konsentrasi lagi. Yuk, sikut. Sakit. Sekat. Belum sikat dulu. Ya, coba sekali lagi. Sikut. Sakit. Sikat. Angkat. Siapa yang menang? Oke, berarti yang menang lebih konsentrasi. Yang kalahnya konsentrasi lagi, tingkatkan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Siap? Masuk materi inti ya? Oke, siap. Materi inti. Apa itu permintaan, Ibu? Ya, permintaan apa? Aisyah? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Betul, ya. Jadi kesanggupan pembeli, kesanggupan konsumen untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kesanggupan seseorang ya dalam melakukan pembelian barang, itu disebutnya permintaan. Bu, ada faktor-faktor loh anak-anak yang mempengaruhi permintaan seseorang. Ya, permintaan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh apa saja, Bu? 1, apa? Harga. Tadi yang contohnya apa? Penjual jus boba. Harganya lagi naik, banyak yang beli nggak? Nggak. Harganya turun? Banyak. Berarti harga mempengaruhi permintaan. Yang kedua apa? Pendapatan seseorang ini akan mempengaruhi permintaan dia terhadap barang. Ya, pendapatannya besar, permintaan terhadap barangnya akan besar atau lebih tinggi. Ya, kalau pendapatannya kecil, ya dia permintaan terhadap barangnya akan semakin sedikit. Faktor yang ketiga apa? Selera konsumen. Ya, selera Ibu sama Aisyah beda ya, Aisyah ya. Ibu suka kerudungnya yang begini, ya pembelian Ibu terhadap kerudung segi empatnya juga akan tinggi. Ibu saya mah nggak terlalu suka, Bu, saya mah sukanya yang langsungan kerudungnya. Itu juga seleranya berbeda akan mempengaruhi permintaan terhadap barang atau jasa. Faktor selanjutnya apa? Harga barang lain. Bu, nih contoh ya, kalau kita naik angkot, harga BBM-nya lagi naik. Coba harga angkotnya, kita naik angkot lebih mahal nggak? Iya, lebih mahal karena harga BBM-nya lagi naik. Makanya mempengaruhi harga kita naik angkotnya. Oke, faktor selanjutnya perkiraan. Nih, ya perkiraan nanti harga minyak goreng ya bulan depan itu akan turun. Otomatis gimana? Ya udah Bu, nanti aja deh beli minyak gorengnya bulan depan.
Ya, karena apa? Perkiraannya harga minyak gorengnya akan turun. Begitu juga kalau kita beli rumahnya sekarang apa nanti ya? Nanti mah harga rumah tuh lebih mahal. Ya udah belinya sekarang aja. Ya, jadi itu perkiraan. Selanjutnya apa? Jumlah penduduk. Coba kalau di dalam satu keluarga, warganya ada 5 sama ada 10, kebutuhan terhadap bahan pokoknya beda nggak? Beda. Lebih banyak penduduk yang mana? Yang 10. Yang 10, Bu. Ya, kita bikin nasi 1 liter buat 5 keluarga. Yang ini 1 liter buat 10 keluarga. Sama-sama 1 liter. Terpenuhi tidak kebutuhannya? Tidak. Karena beda jumlah penduduknya. Ya, jumlah keluarganya. Gitu ya. Ada permintaan, ya, ulangi pengertiannya, kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ada faktor permintaan, dan yang ketiga ada apa, Bu? Ada hukum permintaan. Coba, hukum permintaan, ada yang tahu? Cung? Ya. Apa hukum permintaan? Harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Harga naik, permintaannya turun. Kalau harga turun, permintaan Naik. Itu disebut hukum permintaan. Ya, Bu, kalau penawaran beda lagi. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, di sini dicontohkan harganya 6.000. Ya, permintaannya cuma 4. Harganya diturunin jadi 4.000, permintaannya naik turun? Naik. Ya, harganya 2.000, tambah naik lagi permintaannya. Harganya 1.000, tambah naik lagi. Ya, nah kemudian kita gambarkan di dalam kurva permintaan. Di sini ada harga atau kita singkat dengan P, price atau harga. Di sini ada jumlah barang. Ya, nah harganya 1.000. 10 jumlah barang yang diinginkan. Harganya 2.000, berapa? 8, Bu. Harganya 4.000. Ya, harganya 6.000. 4. Semakin mahal harga suatu barang, permintaannya semakin Sedikit. betul. Nah, titik-titik ini kita hubungkan, kita tarik. Nah, ini namanya garis kurva permintaan. Kurva permintaan itu istilah lainnya adalah demand. Ya, atau di sini disebutnya D. Nah, miringnya itu dari mana, Bu? Dari kanan atas ke kiri bawah. Kalau penawaran nanti lagi kita bahas ya. Jadi kurva ini disebutnya kurva permintaan. Paham? Oke, kita lanjut. Penawaran. Apa itu penawaran? Alia. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Betul, ya. Jadi jumlah barang yang ditawarkan sama siapa? Iya dong, yang nawarin barang kan penjual, ya, atau produsen. Ya, pada tingkat harga tertentu, periode waktu tertentu, dan di pasar tertentu. Ya, itu pengertian penawaran. Bu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kayak permintaan tuh, Bu? Ada nggak? Ada. Ya, ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa saja, Bu? Coba satu, apa? Harga. Ternyata harga mempengaruhi penawaran. Ya, betul. Harganya lagi naik, biasanya produsen itu akan menjual barangnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak, betul. Kenapa lebih banyak? Produsen nyari apa sih? Nyari laba, Bu, nyari untung. Harganya lagi naik, ayo jual sebanyak-banyaknya biar cepet dapat untung. Itu faktor yang pertama. Apa? Harga. Yang kedua? Harga input. Yang ketiga? Teknologi. Yang keempat? Harga barang lain. Ya. Yang kelima? Perkiraan penjual. Nah, yang terakhir jumlah penjual. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran.
selanjutnya ada apa Bu? Ada hukum penawaran nggak? Ada. Nah ini dia hukum penawaran. Ya, apa sih hukum penawaran? Ya, Cung, Artika deh, Artika, ayo. Hukum penawaran, apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Ceteris paribus. Oke, ya kita bahas. Bu, ketika harga barang itu naik, penawaran akan naik. Ya, dan kalau harga barang itu turun, apa? Penawarannya tuh turun. Nah, di sini ada contoh. Ini apa gambar apa? Duren. Siapa yang suka duren? Ya, saya Bu. Oke, harganya lagi 1.000. Duren yang ditawarkannya cuma 10. Nah, harganya 1.000, artinya harganya 2.000. Naik nggak penawarannya? Naik. Ya, harganya 3.000. 30. Naik nggak? Naik. Nah, berarti semakin mahal harganya, penawarannya semakin tinggi. Ini dia kita gambarkan di dalam apa namanya, kurva apa? Atau supply, atau kita sebutnya S supply. Nah, harganya 2.000. Ya, cuman 10, harganya 3.000, cuman 30, 3.535, 4.000. Nah, ketika harganya tinggi, paling tinggi 4.000, penawarannya paling tinggi juga 40 barang, ya, atau 40 duren. Ya, titik-titik ini sama kayak tadi kurva permintaan kita tarik. Ya, Bu, kok miringnya beda ya? Iya, jelas beda. Ya, miringnya dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah kurva penawaran. Paham? Oke. Nah, loh, ini gambar apa lagi, Bu? Nah, ini adalah, coba masih ingat nggak? Kalau kurva yang dari atas, kanan atas ke kanan bawah, itu permintaan apa penawaran? Betul, atau disebutnya demand. Ya, kemudian kalau ya kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, itu apa? Penawaran atau supply. Nah, kurva permintaan, kurva penawaran, ada pertemuan di antara keduanya, disebutnya titik equilibrium atau harga keseimbangan. Ya, si penjual sama si pembeli akhirnya menyepakati kalau harga itu di titik ini. Ya, disebutnya apa? Harga keseimbangan. Paham? Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham nih, kita buktikan ya. Dengan apa, Bu? Ibu mau kasih masalah ke kalian. Coba kalian diskusikan masalah itu. Kita kasih studi kasus, tapi kita kerjakan secara berkelompok. Oke, ya. Silakan bentuk kelompoknya. Berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kumpul per kelompok dulu. Sudah? Kelompok 1. Oke. Ini LKPD-nya ya. Nanti Ibu bagikan satu-satu per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Kelompok 4 ya? Oh ini, Aisyah. 5, Artika. Kelompok 6, ya. Kelompoknya rada maju dulu ke sini, maju lagi. Ya. Oke, kita mendekat, kita merapat, kita berdiskusi ya. Oke, di dalam LKPD ini, anak-anak ya, studi kasus ini, ada studi kasus. Silakan kalian nanti berdiskusi. Di dalam studi kasusnya ada perintah. Ya, perintahnya ada di sana. Pertama, studi kasus yang pertama, faktor apa sih yang menyebabkan permasalahan kenaikan harga minyak goreng? Ya, di sini ada kenaikan harga minyak goreng. Yang kedua, apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Coba ya, kalian bernalar kritis jelaskan. Yang ketiga, solusi apa sih Bu yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng tersebut? Terus bagaimana upaya masyarakatnya dalam menghadapi kondisi kenaikan harga barang tersebut? Bisa difahami? Oke, silakan berdiskusi. Nanti ya hasil diskusinya kalian buat di bentuknya PPT ya. Udah bisa kan? Udah terbiasa bikin Canva ya? Boleh di Canva, boleh di PPT, boleh. Ya, bisa dipahami perintahnya anak-anak? Silakan. Selamat bekerja, bergotong royong dan bernalar kritis. Oke, ini tentang apa? Tentang kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng. Oke, dibaca dulu ya. Silakan berdiskusi dulu permasalahannya apa. Ini kurang pas dari cara tinggi dicabut, tapi sekarang harganya mahal. Sebelum dicabut, harga eceran tertinggi minyak goreng cuma. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yogas? Kenapa permintaan tinggi membuat harga jual itu tinggi? Kenapa? Apa? Kenapa permintaan tinggi? Permintaan membuat tinggi, harga jualnya tinggi. Kenapa? Ada yang mau jawab? Oke, Artika. Coba berdiri berdiri ke sini. Kenapa harga permintaan tinggi, harga jualnya tinggi katanya Artika? Kenapa permintaan tinggi menyebabkan harga tinggi? Iya. Karena sesuai dengan permintaan, Bu. Hukum permintaan. Hukum permintaan, Bu. Yang mengatakan semakin tinggi harga akan semakin tinggi. Contohnya setel box TV, Bu. Iya nih, sekarang lagi kita TV kita sekarang udah pakai set top box ya. Betul. Biasanya sekarang kalau nggak pakai set top box itu ada nggak jaringannya? Nggak ada. Otomatis permintaan terhadap set top box juga akan semakin tinggi. Coba harga set top box dulu kita kenal set top box nggak? Enggak Bu. Bahkan nggak tahu harganya berapa. Ya kalau ada yang jual juga kayaknya nggak ada yang beli. Enggak Bu, nggak butuh. Ya nggak ada yang minta. Sekarang banyak yang minta, harganya jadi tinggi. Gitu guys ya, karena permintaan banyak yang minta, jadi akhirnya harga barangnya jadi naik. Gitu ya Artika ya? Oke, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Langsung berdiskusi, silakan. Ini kenaikan apa? Bahan pokok. Oke. Kenapa bahan pokoknya kok bisa naik? Banyak permintaan pelanggan. Oh, karena banyak permintaan. Ya, silakan dianalisis ya. Pertanyaannya silakan dijawab sesuai dengan yang di LKPD. Oke? Oke.
Ini tentang apa? Kenaikan? Kelangkaan. Oh, kelangkaan. Kelangkaan apa? BBM. Ini bisa menyebabkan banyak hal ini ya. Ya, silakan coba kalian analisis. Kenapa Bu bisa langka? Apa yang bisa nanti penyebabnya apa saja? Ya. Harga minyak ketegangan geopolitik dan perang di Timur Tengah dapat menambah tekanan pada pasar. Apa ini masalahnya? Masalahnya tentang kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng. Kenapa kok bisa langka itu ya? Silahkan berdiskusi ya. Udah paham perintahnya apa? Udah. Oke. So, diskusi, nanti presentasikan. Ini tentang apa masalahnya? Kelangkaan? Oke. Kok bisa ya? BBM langka bisa menyebabkan harga barang lain juga ikut naik. Coba kalian cari solusinya, jawab pertanyaan di dalam LKPD-nya, ya. Nggak ada yang ditanyakan? Paham ya tentang kelangkaan BBM yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok juga naik. Coba cari solusinya. Oke? Tentang apa ini? Disperindak kenaikan harga bahan Oke, kenaikan harga bahan pokok. Ya. Kenapa harga pokok bisa naik? Ya, coba didiskusikan ya. Cari solusinya. ya, Bu. Silakan berdiskusi.
Sudah bisa menemukan solusinya? Bisa ya. Oke, silahkan. Sudah? Oke. Kalau sudah menemukan solusi, silakan dibuat di Canva atau di PPT-nya. Lagi buat PPT-nya? Iya. Sok. Ada kendala? Nggak ada? Oke. Kalau yang sudah selesai, silakan PPT-nya kirim ke Ibu ya.
Sudah selesai? Cung, kelompok yang sudah selesai? Oke. Kelompok 5 belum ya? Sok, ditunggu. Iya? Sudah? Oke, tinggal satu kelompok lagi yang belum. Sudah ya? Oke, silakan untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, silakan. Ini ya, kirim ke ibu udah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan studi kasus tentang kelangkaan minyak goreng. Ada 4 pertanyaan studi kasus tentang kelangkaan minyak goreng. Silahkan untuk Almi untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia? Faktor yang pertama, ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Permintaan minyak goreng yang tinggi dan penawarannya rendah dapat menyebabkan kenaikan harga. Faktor yang kedua, bahan baku terbatas. Kenaikan harga crude palm oil atau CPO dapat menyebabkan produsen minyak goreng lebih memilih mengekspor produknya ke luar negeri. Faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga, minyak goreng dunia. Harga minyak dunia. Ketegangan geopolitik dan perang di Timur Tengah dapat menambah tekanan pada pasar minyak global. Oke, ini pertanyaan kedua. Oke, silakan. Pertanyaan kedua, permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran. Jelaskan. Ya, karena permintaan minyak goreng yang tinggi akan cenderung mempengaruhi Penawaran. Permintaan yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna dan memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Betul ya. Permintaan minyak goreng yang tinggi itu mempengaruhi penawaran, jelas ya. Silakan pertanyaan yang ketiga. Solusi. Solusi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan Minyak goreng? harga minyak goreng? Oke, yang tinggi. Siap. Gimana? Pemerintah dapat mengatasi permasalahan kenaikan harga dengan diversifikasi sumber minyak goreng, peningkatan produksi minyak goreng, penghematan konsumsi minyak goreng, dan pengembangan teknologi produksi minyak goreng. Oke. Pertanyaan? Oh, satu lagi, yang keempat. Pertanyaan yang keempat, upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng. Yang pertama adalah menghemat konsumsi minyak goreng dan mempraktikkan gaya hidup
bersih dan sehat. Pertanyaan yang ketiga adalah masyarakat bisa menggunakan alternatif minyak goreng seperti minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan minyak wijen. Dan dan yang jawaban terakhir adalah membeli minyak goreng dalam jumlah yang kecil. Oke. Oke, itu saja 4 pertanyaan studi kasus Tentang kelangkaan minyak goreng. Oke. Ada yang mau menanggapi atau yang bertanya? Aisyah, mau apa? Mau menanggapi. Oke. Ini, no. Apa yang mau ditanggapi dari kasus ini, Aisyah? Menurut saya, apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 itu benar, Bu, mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Ya. Yang mana ketika terjadi kelangkaan, maka akan menyebabkan harga barang menjadi naik sesuai dengan hukum permintaan. Oke. Betul ya? Iya. Ada yang mau bertanya juga? Ada yang mau nanya ke siapa? Mau nanya apa? Silakan. Mengapa kelangkaan dapat menyebabkan kenaikan harga? Izin menjawab pertanyaan Safira. Kelangkaan bisa berdampak pada naiknya harga karena tidak adanya barang atau jasa dalam jumlah yang banyak, sementara banyak orang yang membutuhkan barang tersebut. Bagaimana Safira? Apakah cukup? Cukup, Safira? Cukup. Iya. Ditanyakan? Ada yang mau nanya yang lain? Cukup? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ditutup, Alia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 udah kirim ke Ibu? Ya, kelompok 2. Ini ya, kelompok 2. Kelangkaan solar atau BBM. Oke. Dipegang aja, Mi. Perkenalkan dulu ya nama kelompoknya siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus yang berjudul kelangkaan BBM atau solar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin sebagai moderator dan pemateri ke-1 dan rekan saya Nurul Farida sebagai pemateri 2. Via Salsabila pemateri 3. Dan saya Nihayatul Laili sebagai pemateri 4. Oke. Dan langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan solar atau BBM? Jadi faktornya itu ada 2. Yang pertama, permintaan yang tinggi. Kenaikan permintaan solar di sektor transportasi dan industri dapat menyebabkan kelangkaan jika pasokan tidak mampu mencukupi. Yang kedua, gangguan distribusi. Masalah dalam distribusi seperti bencana alam atau kerusuhan dapat menghambat pengiriman solar ke daerah yang membutuhkan. Pengaruh kenaikan harga solar antara lain, yang pertama, biaya transportasi meningkat. Kenaikan harga solar membuat biaya distribusi bahan pokok naik sehingga berpengaruh pada kenaikan harga barang. Terus yang kedua itu adalah inflasi. Kenaikan harga bahan baku dan transportasi menyebabkan berkontribusi pada inflasi yang menyebabkan kenaikan kebutuhan harga barang menjadi semakin mahal. Ya. Oke, pertanyaan nomor 1, nomor 2 tentang Pertanyaan yang kedua, apa pengaruh kenaikan permintaan solar terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen?
Kenaikan permintaan solar dapat memiliki beberapa pengaruh terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen. Antara lain, 1. Peningkatan produksi. Produsen meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. 2. Peningkatan harga. Harga yang lebih tinggi mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak karena potensi keuntungan. 3. Persaingan pasar. Lebih banyak produsen untuk masuk meningkatkan jumlah penawaran solar secara keseluruhan. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar? Untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan solar, pemerintah biasanya mengambil beberapa kebijakan antara lain. 1. Peningkatan produksi dalam negeri. Pemerintah dapat mendorong produksi solar melalui insentif bagi perusahaan bagi emigas untuk meningkatkan kapasitas produksi atau eksplorasi sumber daya baru. 2. Peningkatan harga barang. Menetapkan harga eceran tertinggi untuk mengendalikan inflasi dan melindungi konsumsi. 3. Subsidi bahan bakar. Memberikan subsidi agar harga solar tetap terjangkau meskipun terdampak pada anggaran negara. Oke, dan yang terakhir yaitu bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok naik? Masyarakat dapat melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kondisi ketika harga bahan pokok lain. Di antaranya yaitu 1. Penghematan dan perencanaan anggaran. Merencanakan pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan mengurangi pembelian barang yang tidak penting. Yang kedua yaitu mencari alternatif. Mencari bahan pokok yang lebih murah atau substitusi produk yang harganya naik. Dan yang ketiga yaitu berkebun mandiri. Menanam sayuran atau bumbu dapur di rumah untuk mengurangi ketergantungan pada pasar. Sudah? Sudah. Oke, ada yang mau menanggapi nih dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Artika. Apa yang mau ditanggapi, Artika? Menurut kelompok kami, apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar mengenai kelangkaan BBM yang mana terjadi kelangkaan solar. Karena sesuai dengan hukum permintaan yang mengatakan semakin tinggi permintaan, harga akan semakin tinggi. Oke. Cukup? Ada yang lain? Cukup? Kelompok 2? Sudah? Silakan ditutup. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Udah kirim ke Ibu ya? Ini betul? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan studi kasus yang ketiga, yaitu kenaikan harga bahan pokok dipicu permintaan tinggi dan faktor cuaca. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan. Saya Genawati. Saya Fauzia. Saya Nabila. Di sini kita langsung ke pertanyaan dan materi. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperindak? Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga. 1. Permintaan dan penawaran. Ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Kedua, harga komoditas pangan di pasar internasional. Fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca buruk, kenaikan harga produksi dan permintaan global yang tinggi. 3. Monopoli pasar. Monopoli pasar antara penjual dan penjual yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. Pertanyaan yang kedua, apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut? Pengelolaan anggaran dengan bijak, mencari alternatif yang lebih terjangkau dan berkolaborasi dengan komunitas untuk saling membantu dalam mengatasi dampak kenaikan harga. Boleh sebelah sini. Ya. 3. Identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan harga bahan pokok. Oke. Dampak kenaikan harga pangan juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti cuaca buruk, kenaikan biaya produksi, atau permintaan global yang tinggi. Yang keempat, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga bahan? Upaya masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga yaitu 1. Mengonsumsi secara cerdas dan rasional, 2. Mengurangi pengeluaran konsumtif, 3. Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, dan yang terakhir adalah menggunakan moda transportasi non-BBM. Oke, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Boleh. Oke, siapa? Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oke, mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Oke, tanggapannya gimana? Menurut kami dari kelompok 6, penyampaian materi dari kelompok 3 sudah sangat bagus. Saya hanya ingin menambahkan sedikit di bagian jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperinda. Oke, gimana? Menurut Disperinda, salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah cuaca buruk. Cuaca buruk dapat menyebabkan hasil panen dan stok petani berkurang. Selain cuaca buruk, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Hal ini dapat terjadi karena persaingan yang tidak sempurna di pasar. Fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan biaya produksi, cuaca buruk, atau permintaan global yang tinggi. Permintaan yang meningkat selama bulan Ramadan, tidak kelola niaga pangan yang bermasalah. Perhelatan pemilu yang menyerap pasokan sembako dalam jumlah besar untuk kampanye. Oke, ini juga bisa menyebabkan harga bahan pokok jadi naik. Sebenarnya banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bahan pokok itu bisa naik atau lebih mahal. Oke, udah? Ada lagi yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Cukup? Cukup? Kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk kembali, ditutup. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak dilanjut ya. Tadi ada 3 kasus ya. Yang pertama tentang kelangkaan minyak goreng ya, yang menyebabkan harga minyak gorengnya jadi tinggi. Nah, kelompok 4 ini tentang apa? Coba kita lihat, silakan kelompok 4 presentasikan materinya ke depan. Ya. Udah dikirim kelompok 4? Oke, ini kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin membahas tentang kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prayoga Sedinansyah sebagai pemateri nomor 4. Saya Aisyah Fitriani sebagai pemateri 1. Saya Fiardo Febrani sebagai pemateri 2. Saya Safian Fitri sebagai pemateri 3. Oke, segitu. Lanjut silakan untuk pertanyaan nomor 1. Oke, permasalahan nomor 1 yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Faktornya itu ada 3. Yang pertama yaitu ada ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Permintaan minyak goreng yang tinggi dan penawaran yang rendah dapat menyebabkan kenaikan harga. Yang kedua yaitu ada bahan baku terbatas. Kenaikan harga crude palm oil atau CPO dapat menyebabkan produsen minyak goreng lebih memilih mengekspor produknya ke luar negeri. Yang ketiga ada harga minyak dunia. Ketegangan geopolitik dan perang di Timur Tengah dapat menambah tekanan pasar pada minyak global. Pertanyaan nomor 2. Apakah permintaan minyak goreng yang tinggi akan mempengaruhi penawaran? Jelaskan. Ya, permintaan minyak goreng yang tinggi cenderung akan mempengaruhi penawaran. Permintaan yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng tersebut? Kebijakan tersebut terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Yang pertama, melakukan program bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng oleh Kementerian Sosial. Yang kedua, program minyak goreng sawit atau MSG curah dengan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRAH oleh Kementerian Perindustrian. 3. Melakukan program minyak goreng curah rakyat atau MGCR oleh Kementerian Perdagangan. Pertanyaan keempat atau yang terakhir, bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kondisi kenaikan harga minyak goreng saat ini? Upaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi minyak goreng yang tinggi saat ini adalah menghemat konsumsi minyak goreng dan mempraktikkan gaya hidup bersih dan sehat. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Oke, kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan. Kelangkaan minyak di Indonesia itu pernah terjadi pada tahun berapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Azmi, pada tahun 2022. Setelah pasca Covid ya, sempat kemarin waktu 2022 itu terjadi kelangkaan minyak goreng. Ya, menyebabkan harga minyak goreng itu tinggi dan sulit dicari. Ya, akhirnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan. Ya, tadi kebijakan-kebijakannya sudah disampaikan oleh kelompok 4. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, sudah cukup. Silakan kelompok 4. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Terima kasih ya. Tinggal berapa kelompok lagi? 2. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 yang mana? Ini. Mana? Ini. Apa? Kelompok 6 dulu, boleh? Ya, silahkan kelompok 6 dulu deh.
menit lagi. Oke, silakan. Silakan dibuka saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6 ingin mempresentasikan studi juga kenaikan harga bahan Pokok. Ya, kenaikan harga bahan pokok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky sebagai moderator dan materi pertama, Ida Juliana sebagai materi kedua, saya sebagai materi ketiga, dan saya sebagai materi keempat. Pertanyaan pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Ida? Menurut Ida, salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah cuaca buruk. Cuaca buruk juga dapat menyebabkan hasil panen dan stok petani berkurang. Selain cuaca buruk, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok adalah ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Hal ini dapat terjadi karena persaingan yang tidak sempurna di pasar. Fluktuasi harga komoditas pangan di pasar internasional. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga produksi, cuaca buruk, atau permintaan yang bervariasi. Oke. Lanjut yang kedua. Kedua, apa saja peran dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut? Yaitu pemerintah berperan penting dalam menstabilkan harga bahan pokok, yaitu diantaranya menetapkan harga eceran tinggi, menetapkan pajak, memantau harga pasar, memastikan tidak ada pembawa barang, meminimalisir monopoli. Oke. Cukup? Menyalurkan bantuan atau subsidi ongkos angkut, mengawasi bersama dengan aparat kejaksaan, mengelola ekspektasi masyarakat, membenarkan kampanye atau diversifikasi pangan. Oke. Yang ketiga? Identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok. Kenaikan harga bahan pokok dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat. Oke. Salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan pokok menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sisa pendapat untuk keperluan lain berkurang. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Oke. Terakhir? Atau upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan bahan. Pertama, bijak dalam mengatur anggaran, mengelola keuangan dengan lebih ketat dan berfokus pada prioritas kebutuhan pokok. 2. Mendukung produk lokal, membeli produk lokal yang biasanya memiliki harga lebih terjangkau karena biaya distribusinya lebih rendah. Oke, cukup? 3. Ya, jadi ada faktor yang bisa kita tanggulangi ya untuk meringankan kenaikan bahan pokok. Silakan ditutup. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, ya. Tadi dari sekian penampilan kalian di depan, ya, jawaban-jawabannya sudah baik, ya. Akan tetapi coba dieksplor lagi, ya, materi yang kalian sampaikan atau jawaban-jawabannya. Kemudian, ya, coba ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini, materinya tadi apa saja? Ya, Ulul, bagaimana kesimpulannya menurut Ulul? Kesimpulan hari ini,
Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Jika harga suatu benda di pasar meningkat, produsen akan bersedia untuk memasok lebih banyak produk. Jika harga objek di pasar menurun, mereka tidak bersedia untuk memasok banyak dan kuantitas berkurang. Oke, itu ya. Jadi di dalam materi tadi kita bisa simpulkan pengertian permintaan, ya. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada harga, ya, kemudian ada pendapatan, kemudian ada apa lagi tadi tentang penawaran, faktor penawaran, kurva penawaran dan kurva permintaan. Oke, nah sekarang ya kita akan melakukan refleksi dulu ya. Setelah kita menyimpulkan bersama, coba Ibu pengen tahu nih kalian perasaannya nih ya, kan udah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Silahkan buka Padletnya, sudah Ibu kirim ke grup ya. Coba kalau nggak bisa buka grupnya, kalau nggak bisa buka Padletnya, bisa di sini ya, bisa di sticky note ini. Gimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan boleh dicatat di sticky note-nya. Makasih. Ya itu jadi 2 aja. Perasaan tuh kamu punya pulpen ya? Itu tuh pulpennya nggak menyala. Gede banget. Ini orang perasaan. Kalau yang bisa buka Padlet boleh di Padlet. Oh, Padlet saja yuk. Iya, Padlet saja. Kalau yang bisa buka saja Padlet. Yang di grup. Padlet. Refleksi pembelajaran. Iya, itu refleksi pembelajaran. Sudah, seneng Ibu. Ini siapa nih? Siapa plum jelly? Mana? Yang punya akunnya? Alhamdulillah seneng, happy. Oke. Yang lainnya yang ditulis, coba lihat. Happy Bu. Coba ada yang, Ibu aku belum paham dong. Ada nggak? Coba. Happy. Coba yang kelompok ini mana? Happy. Kelompok ini? Siapa nama Maisaroh? Gimana perasaannya? Seneng. Oke. Seneng Bu, sambil main kita belajar ya. Mudah-mudahan materinya bisa ditangkap oleh kita semua ya. Oke, selanjutnya kita akan akhiri asesmen ya. Asesmen akhir. Tadi udah Ibu sampaikan pertanyaan-pertanyaan sebagai post-testnya di awal ya. Pertanyaan post-testnya tadi melalui kegiatan tanya jawab. Sekarang kita post-testnya pakai kuisis ya. Oke, silakan dibuka kuisisnya. Oke, Ibu kirim ke grup. Bisa dimulai? Belum. Ya, silahkan dibuka kuisisnya. Bukan itu yang Sudah? Ya.
Sambil menunggu temannya ya. Iya, Alia udah masuk. Tapi aku lagi terus. Baik. Nanti kalau di-refresh. Bisa dimulai? Belum, Bu. Silahkan. Selamat. Apa yang Ibu? Ada yang sudah selesai? Oke. Banyak yang sudah selesai ya. Oke, Ibu akhiri nih. Yes. Siapa ya yang juara satunya? Sandi Kurniawan. Tepuk tangan dong buat Sandi. Aisyah sama Ricci Uni, anak-anakku ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan asesmen akhir. Kalian jangan lupa terus belajar ya. Terus belajar karena hidup penuh dengan pembelajaran ya. Udah belajar ini selesai, belajar lagi. Oke, semangat untuk belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar. Oke, nanti minggu depan kita akan belajar tentang kurva permintaan. Ya, oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Silakan Yoga, pimpin dulu doanya. Setelah mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu. Kami sayang Ibu. Doakan kami sukses, Bu. Iya. Sama-sama, terima kasih juga anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.